di pelajaran biologi perjumpaan yang ke-7 setelah minggu lalu kita membahas klasifikasi makhluk hidup. Baiklah, hari ini ada yang tidak hadir? Ada yang Siapa? Fatika Alwi ya. Oke, bagaimana kabar hari ini? Sudah pada sarapan? Oke, kita lanjut. Hari ini sebelum memasuki pembelajaran tentang urutan takson pada hewan dan tumbuhan, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Dirjennya siapa? Silakan maju. Oke, silakan semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3 ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan semua duduk kembali. Oke, sebelum mulai pelajaran, ketua kelas mana? Silakan pimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Oke, kita lanjut. Sebelum memulai pelajaran tentang urutan takson, silahkan keluarkan kertas selembar. Kita akan mengadakan yang namanya asesmen awal. Silahkan dikeluarkan. Bagi dua saja, tidak apa-apa. Sudah? Kalau sudah, silakan tulis nama, kelas, dan perhatikan papan tulis. Oke, perhatikan nomor 1. Silahkan diisi berdasarkan apa yang kamu rasakan. Pertanyaannya, apa yang kamu rasakan saat ini? Silahkan ditulis. Senangkah? Langsung jawab aja. Senangkah, ngantukkah, laparkah? Silahkan diisi. Atau sedih? Saat ini ya. Kalau lebih dari 1 boleh. Sedihnya kubu, tapi lapar juga. Silahkan. Sudah? Nomor 2. Apakah kalian senang belajar biologi? Kalau senang pakai kali boleh. Kalau nggak suka silakan ditulis. Senang tapi nomor 3. Apa harapanmu setelah mempelajari bab urutan takson?
Setelah nanti kita pelajari tentang urutan takson hewan dan tumbuhan, kira-kira apa harapan kalian? Sudah? Yang terakhir, pilih salah satu kegiatan yang paling sering kalian lakukan pada saat kalian menunggu dalam antrian yang cukup lama. Apakah membaca buku, bermain medsos di HP, mendengarkan musik, atau berjalan? Atau ada kegiatan lain? Silahkan diisi. Di antrian yang lama. Ceritanya kalian lagi ngantri nih, nggak tahu entah ngantri apa. Kalau antriannya panjang dan lama, itu kira-kira kalian ngapain ketika menunggu antrian itu? Sudah? Soal yang terakhir. Apa yang kalian tahu tentang pengertian taks? Takson itu apa? Pengertian takson. Boleh. Sudah? Silakan dikumpulkan. Sudah? Kita hari ini belajar tentang urutan taksonomi pada hewan dan tumbuhan. Oke, ini perhatikan. Ini gambar apa? Jangan, kalau ini gambar apa? Ini sayur. Oke, kira-kira para pedagang itu menyusun dagangannya secara teratur atau tidak? Berdasarkan jenisnya atau berdasarkan ukurannya biasanya kan? Apakah ada pedagang yang tidak menyusun dagangan secara rapi? Ada. Kebanyakan yang disusun rapi atau yang tidak rapi? Yang rapi. Oke, kebanyakan disusun rapi. Kira-kira apa yang akan terjadi jika para pedagang ini tidak menyusun dagangannya secara rapi? Jawabannya silahkan nanti kita jawab setelah kita membahas ini. Oke? Nanti satu-satu bertanya. Selanjutnya, ini dia nanti bertanya. Kenapa dagangan tersebut disusun secara rapi? Apa tujuannya? Jadi hari ini untuk menjawab pertanyaan tadi kita akan membahas tentang peserta didik atau kalian semua itu dapat mengurutkan urutan takson hewan dan dapat mengurutkan takson tumbuhan. Maksudnya urutan yang paling tertinggi dari hewan dan tumbuhan itu apa dengan urutan takson yang paling terendah.
dibuka. Oke, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, tingkatan takson itu adalah mengelompokkan makhluk hidup. Khususnya yang kita belajar hewan sama tumbuhan, kita mengelompokkan makhluk hidup dari tingkatan yang paling tinggi hingga tingkatan yang paling rendah. Ini adalah urutan taksonnya. Pada hewan, itu yang paling tinggi adalah kingdom, kerajaan, kerajaan hewan. Terus ada namanya phylum atau phylum. Terus ada kelas, ada ordo atau order, family, genus, spesies. Jadi misalnya yang kalian kenal monyet spesies Homo, itulah nama spesiesnya. Tapi kingdomnya adalah Animalia. Kalau di tumbuhan, bedanya apa Ibu? Kalau di tumbuhan, bedanya hanya di tingkatan yang kedua. Phylum, kalau phylum itu di hewan, kalau di tumbuhan itu istilahnya divisi. Itulah membedakan. Selebihnya sama. Paham sampai di sini? Oke, selanjutnya kita akan bahas. Tahapan yang pertama adalah kingdom atau kerajaan. Kingdom atau kerajaan ini adalah tingkatan takson yang paling tinggi, di mana ada sistem 5 kingdom. Sistem 5 kingdom itu ada animalia, hewan, planta itu tumbuhan, fungi itu adalah jamur, benar. Monera itu adalah bakteri, dan terakhir adalah protista, mikroorganisme eukariotik. Ini adalah bersel tunggal. Selebihnya adalah prokaryotik. Selanjutnya, untuk tingkatan yang kedua, ini adalah phylum atau divisi. Phylum tadi di mana Ibu sebutkan? Kalau di divisi? Oke, ini adalah tingkatan takson yang kedua yang terdiri dari beberapa kelas yang memiliki ciri yang sama. Apa aja Bu? Ini kalau di hewan. Kalau phylum yang ada di hewan itu adalah istilahnya chordata, bukan chordata ya. Chordata itu vertebrata. Vertebrata ada yang tahu? Hewan bertulang belakang Ibu. Oke. Hewan bertulang belakang, lawannya tidak mempunyai tulang belakang. Yang kedua ada protozoa, ada porifera. Porifera ini contohnya bisa dilihat pada SpongeBob. Itu adalah hewan yang mempunyai pori di tubuhnya. Jadi semua hewan yang punya pori-pori itu masuk ke porifera. Itu phylumnya. Terus ada Coelenterata, hewan yang berongga, yang punya rongga di tubuhnya. Contohnya adalah ubur-ubur. Kebayang bentuk ubur-ubur? Kebayang. Bentuknya seperti tabung tapi ada rongga di dalam. Jadi segala jenis hewan yang berongga itu masuk ke Coelenterata. Terus ada namanya Platyhelminthes, cacing pipih, Nematelminthes, cacing bulat, Annelida, cacing giling atau cacing segmen. Yang mempunyai segmen di bagian tubuh bisa kita jumpai pada cacing tanah. Ketika cacing tanah bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, pasti badannya punya segmen tertentu dan ukurannya bisa sama. Nah, itulah termasuk Annelida. Terus ada moluska, hewan yang lunak. Segala bentuk hewan yang berbentuk lunak itu masuk ke moluska. Terus ada arthropoda, kakinya berluas-luas, dan ada echinodermata, kulitnya berduri. Bulu babi, landak, bulu babi sama landak sama. Bintang laut, bintang ular itu masuk ke echinodermata. Paham tentang di phylum pada hewan? Bisa Ibu lanjut? Bisa Ibu. Oke, yang kedua, pada tumbuhan. Kalau tumbuhan lebih sedikit ya, kalau tingkatan phylum. Itu ada 3, Bryophyta, divisi lumut, Pterodophyta, divisi paku, dan Spermatophyta, divisi biji. Jadi tumbuhan yang berbiji Spermatophyta divisinya, kalau tumbuhan paku itu phylum Pterodophyta, kalau tumbuhan lumut itu Bryophyta. Paham? Oke, selanjutnya tingkatan yang ketiga itu adalah kelas. Tingkatan kelas ini terdiri dari beberapa ordo. Kalau kelas seperti yang sudah ke minggu lalu kita pelajari, kan ada pengelompokan hewan kita buat. Ada Pisces, Apes, Mammalia, Insecta, ya kan? Oke, jadi kalau untuk hewan itu ada Pisces, Amfibi, Reptil, Apes, Insecta, Mammalia. Tambahannya ada Actinopteridi, sirip kipas. Yang punya sirip siapa? Ikan. Jadi model ikan yang punya sirip seperti kipas itu masuk ke kelas ini.
Berarti filumnya apa? Kiri. Kalau kelasnya Actino, nih dia masuk ke yang mana di sini? Dia masuk ke mana? Ikan loh, bayangkan ikan. Dia punya model siripnya tuh yang kayak kipas. Dia masuk ke mana di film ini? Apakah ikan bertubuh lunak? Enggak kan? Chordata, vertebrata. Dia masuk ke vertebrata. Seperti itu menjelaskannya ya. Filmnya apa nanti baru kita tengok di kelasnya. Oke, selanjutnya ada cephalopoda. Cephalopoda ini adalah hewan yang bergerak tapi dengan kepalanya. Ada yang bisa kasih contoh? Hewan yang bergerak tapi dengan kepala. Kakinya ada di kepala. Ada? No. Insekta. Insekta bukan. Kepala, kaki. Plankton. Bukan. Bulu babi bukan. Cumi. Kakinya ada di mana? Bagian kepalanya kan, kepalanya baru kaki di sini kan, cabangnya kakinya kan. Iya kan? Berarti dia bergerak dengan apa? Kepala. Iya kan? Kebayang cumi-cumi gimana? Sotong gimana? Gurita gimana? Kepala ini baru langsung cabang tentakelnya. Berarti dia bergerak dengan kepala kan? Itu dia. Cephalopoda, kaki kepala. Terus ada Echinoidea, berarti Echinodermata. Biasanya kata-kata untuk setiap film kelas of the family itu ada beberapa hewan atau tumbuhan yang sama katanya, cuma berbeda akhirannya. Kalau dia di kelas Echinoidea berarti tadi filmnya Echinodermata. Berarti tidak semua seperti itu. Oke, kita lanjut. Ada Asteroidea, bintang. Bintang laut. Kalau pada tumbuhan kelasnya, ini dia. Tadi kalau pada tumbuhan divisinya ada 3, paku, lumut, sama berbiji. Kalau di kelasnya itu ada 3 juga. Ada Magnoliopsida berbunga, Monocotyledon berbiji 1, Dicotyledon berbiji. Bisa kita lanjut? Oke, sambil dilihat ya bukunya. Sekarang kita masuk ke ordo. Ordo di bukunya di halaman 46. Oke, kalau ordo atau bangsa ini terdiri dari beberapa famili. Ini bisa karnivora, herbivora, omnivora, atau yang lainnya. Ada anura, itu amfibi yang ada di tempat yang kering. Sampai dengan odonata, ini adalah insekta karnivora. Insekta tahu? Serangga, tapi dia sifatnya karnivora. Apa contohnya? Serangga yang memakan daging. Laba-laba? Apa lagi? Capung. Capung tahu di mana? Belalang sembah, bukan belalang yang lain ya. Kalau belalang yang lain lebih ke tumbuhan, tapi kalau belalang sembah itu mau makan daging atau karnivora. Itu dia. Biasanya kalau di kelas itu ada akhiran opsida, mistea, sama edonea. Tapi kalau pada ordo biasanya ales atau ae. Misalnya nih, ales atau dae. Ae ini Proboscidae itu masuk ke ordo. Terus mana lagi ae di sini ya? Oh, cuma itu dulu. Biasanya cuman akhiran menunjukkan ordo. Kalau kita nggak tahu itu tingkatan yang mana, ada ae-ae-nya. Kalau nggak ales. Misalnya kalau ales dilihat di buku, kalau misalnya ales, misalnya sonales atau malvales atau rosales. Terus kita lanjut ke tumbuhan. Nah ini dia tumbuhan tadi ales-ales itu. Ada rosales, aresales, koales. Pokoknya kebanyakan di tumbuhan itu les. Kalau ada les di belakang.
Oke, kita lanjut. Sebelum masuk ke family, ada yang ingin ditanyakan? Apa dari tingkatan yang tertinggi? Tingkat. Yang kedua? Itu kepada kalau tumbuhan divisi. Kelas. Kelas. Episode family. Family ini adalah takson yang terdiri dari beberapa genus. Nih. Oke, kalau family bisa kita lihat ada di buku. Misalnya Canidae, ada Hominidae, ada Felidae, AI atau ACI biasanya akhiran. Kalau pada tumbuhan juga sama, ACI, EAE atau ACI. Paham sampai di sini? Oke, kita lanjut. Yang terakhir adalah genus. Genus ini yang menunjukkan nama makhluk hidup. Kita misalnya, nama ibu adalah Hoiron, Bisa, Dalil. Nama ibu Hoiron Nisa, marga ibu Dalil. Kalau pada hewan sama tumbuhan itu marganya di depan, namanya di belakang. Contoh Panthera. Nih, apa Panthera Leo? Singa. Ini adalah nama Latin untuk singa. Genus atau marganya adalah Panthera. Ini lagi genus atau marga. Spesiesnya apa ibu? Leo. Yang sama genusnya satu lagi adalah Panthera tigris. Itu apa? Harimau. Genusnya Panthera, tigris adalah spesies. Jadi kembali sama kita. Kalau kita nama dulu baru marga, tapi kalau pada hewan sama tumbuhan, marga dulu baru nama. Paham ya tentang genus? Ini adalah contohnya beberapa. Untuk spesies, spesiesnya paling rendah tingkatan. Contoh ini klasifikasi orangutan. Kebayang orangutan gimana? Oke, kingdomnya adalah Animalia, hewan. Filumnya itu adalah chordata yang punya tulang belakang, vertebrata tadi. Terus kelasnya adalah Mamalia. Tahu dari mana Mamalia? Menyusui, yang punya kelenjar mamai. Terus ordonya adalah Primata. Familinya Pomidae, genusnya Pomo. Spesiesnya Pomo Pygmaeus. Genusnya adalah Pomo, spesiesnya adalah Pygmaeus. Oke, ini namanya adalah nama Latin. Nama Latin atau di biologi bisa disebut binomial nomenklatur. Nama Latin atau nama ilmiah sama. Di biologi istilahnya binomial nomenklatur. Nama Latin itu terdiri dari dua kata. Kata pertama itu harus dengan huruf kapital. Huruf kapital ini menunjukkan apa tadi? Genus. Kata kedua ini harus dengan huruf kecil. Ini menunjukkan spesies. Aturan yang ketiga, penulisannya. Kalau kata Latin itu ada dua kata, nama Latin ada dua kata, dia harus underline. Tahu underline? Tahu. Di garis bawahi atau italic, garis miring. Mana lebih mudah? Kalau kita nulis biasa underline atau italic? Nulis biasa. Jadi bisa bedain mana yang merah, mana yang tidak. Underline itu lebih mudah seperti ini. Kalau ibu tulis nanti mirip sama yang tidak mirip, kebanyakan mirip ya sebenarnya. Membedakannya adalah harus di garis bawahi atau underline. Paham?
sampai di sini? Makanya ini Ibu tulis biasa pakai underline, tapi kalau ketika kita ketik, jelaskan mana yang diri mana yang tidak, makanya italic. Itu wajib. Kata pertama huruf besar, kata kedua huruf kecil, dan harus dipisah garisnya. Kalau underline. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Yakin? Yakin. Oke, satu lagi contohnya. Klasifikasi padi, Oryza sativa. Kingdomnya Plantae, tipisnya Spermatophyta, kelasnya Monocotyl, ordo Graminales, famili Graminae, genus Oryza, spesies Oryza sativa. Tandai ciri-cirinya. Kalau dia kelas AI. Kalau dia ordo les atau ales. Kalau dia famili AI juga, tapi lebih mirip dengan kata di ordo. Kalau genus sama spesies biasanya bisa nentuin mana genus mana spesies. Paham sampai di sini? Paham. Ada yang ditanyakan? Enggak ada? Oke. Oke, setelah terbentuk kelompok, nanti tugasnya masing-masing kelompok yang pertama kali dikerjain adalah ini. Kenapa dagangan yang tadi yang disusun secara rapi ada makanan, ada ikan, ada sayur, itu kenapa disusun rapi? Kira-kira apa tujuannya? Itu nanti masing-masing kelompok silakan dijawab. Terus di LKPD-nya ini nanti ada tambahan untuk mengelompokkan hewan dan tumbuhan di tingkatan mana dia berada. Paham? Oke, silakan dikerjakan. Oke, kalau ada yang ditanyakan silakan atau kurang jelas tentang tugasnya. Ini dulu yang pertama dikerjain ya. Setelah tadi kita belajar tentang urutan takson pada hewan dan tumbuhan, Ibu akan memberikan yang namanya ice breaking sebelum memulai pembelajaran yang baru. Silahkan dengarkan aba-aba dari Ibu. Ketika Ibu nanti menyebutkan spesies hewan, kalian berdiri. Ketika Ibu nanti menyebutkan spesies tumbuhan, duduk. Apa kuncinya tadi? Jika kalau tumbuhan, duduk. Udah paham? Kalau salah nanti maju ke depan kita kasih hukuman. Oke. Fokus ya. Hewan berdiri, tumbuhan duduk. Cobaan pertama. Teratai. Kan tadi bilang harus spesies kan? Iya benar. Pepaya. Semut. Gajah. Kantung semar. Platypus. Yakin? Benar, platypus adalah hewan. 3 kali lagi. Terenggiling. Tumbuhan kan? Yakin lah kalian tumbuhan. Kangkung. Kangkung. Bukan kangkung. Musang. Oke, selesai. Iya, bintang laut itu lunak. Tulis itu. Nggak betul. Yang itu asteroid. Yang terakhir
Selanjutnya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Luki Mumtazal Batubara. Di sini saya sebagai orator dan moderator dan akan dilanjutkan oleh saudari kita. Perkenalkan, nama saya Rubadila Rahab. Saya Susana Siti Ilyas. Saya Itu jawaban pertama yang disampaikan oleh saudari kita Fadila. Oke, dengarkan. Pertanyaan yang pertama yaitu, kenapa penjual menyusun dagangan? Kenapa pedagang Menyusun dagangannya dengan rapi. Alasannya yaitu karena jika barang tidak disusun secara teratur atau rapi, maka minat para pembeli untuk membeli dagangan itu pun akan menurun. Karena penampilan dan kualitasnya tampak terlihat tidak menarik atau amburadul. Dan pembeli lebih mengutamakan kehigienisan dan kerapian kualitas suatu barang. Adapun tujuannya yaitu agar pembeli lebih mudah untuk mencari dan mengambil barang yang dibutuhkan dan agar dapat menarik perhatian para pembeli untuk membelinya. Oke, stop. Ada ini yang berbeda dari kelompok lain? Kenapa pedagang itu menyusun dagangannya dengan rapi? Apa tujuannya yang berbeda? Ada? Silahkan angkat tangannya kalau ada yang berbeda. Kubukakan. Atau sama saja? Oke, kalau sama silahkan lanjut. Pertanyaan kedua. Lalu saya akan menjawab pertanyaan tugas kelompok nomor 2, yaitu tentukan jenis tingkatan takson hewan di bawah ini pada tingkat kelas, yaitu sapi di tingkat kelas mamalia, ayam di tingkat kelas apes, lele Pisces, gurami Pisces, singa mamalia, kodok amfibia, kecoak insekta, semut insekta, gajah mamalia, nyamuk insekta, cendrawasih apes, unta mamalia, burung onta apes, buaya reptil, monyet mamalia, ubur-ubur echinoidea, lalu ular kobra reptil. Lalu yang nomor 2, tentukan tumbuhan mana yang memiliki hubungan kekerabatan terdekat pada tingkat genus atau marga. Yaitu ada di A, Michelia alba atau cempaka putih, dengan yang nomor H yaitu Michelia cempaka putih. Miseria. Lanjut. Lalu ada di nomor C yaitu Allium cepa Dengan yang C yaitu Allium sativum. oke, yang ketiga Yang ketiga ada E, itu Piper nigrum. Piper nigrum Nigrum dengan Piper beetle. Piper beetle. Oke, ada lagi. Lalu ada urutan tingkat takson hewan dan kemudian di bawah ini dari tinggi yang terendah, yaitu ada kingdom yaitu animalia, lalu kingdom plantae, juga animalia, lalu ada juga kingdom lalu ada juga kelas yaitu mamalia dan mamalia. Udah? Selesai? Cukup sekianlah presentasi kami. Jika ada salah kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Sebelum kami tutup, ada baiknya kami mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh saudari kami Rizna. Yang pertama yaitu Japsicum frutescens dan Japsicum annum, dan yang terakhir yaitu pengelompokan dari yang tertinggi sampai rendah yaitu Animalia, Chordata dan Mammalia dan Chinese. Yang mana kingdomnya? Animalia itu. Terus filmnya? Belum itu Chordata itu. Chordata. Terus yang mana
kelasnya? Mamalia itu Familinya? Ordonya? Karnivora. Terus familinya? Canidae. Yang mana genusnya? Canis doang. Kalau spesiesnya? Canis lupus. Oke. Cukup sekian hasil presentasi kami pada hari ini. Dan jika ada perkataan yang belum tepat atau salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah presentasi dari beberapa kelompok, setelah penyajian dari beberapa kelompok, pendapatnya masing-masing, ada yang bisa kasih kesimpulan nggak? Kita belajar hari ini itu apa? Tentang urutan takson hewan pada tumbuhan dan tingkatannya. Kira-kira kita mau pelajarin itu apa? Ada yang bisa kasih pendapatnya, pandangannya? Kenapa hewan ini dikelompokkan dalam satu kelompok, tumbuhan itu dikelompokkan dalam satu kelompok, tapi masing-masing kelompok ada lagi pembedanya? Kenapa seperti itu? Silakan. Ya, cepat. Bapak. Dengan pelajaran yang telah kita pelajari tentang takson, tujuannya kita ambil itu kita dapat menentukan klasifikasian pada hewan dan tumbuhan. Dengan itu kita dapat menentukan di mana tingkatan pada hewan dan tumbuhan itu. Ada lagi yang lain? Dilengkapi seperti dagangan tadi. Kenapa disusun rapi? Itu kan berdasarkan kelompok-kelompoknya. Ada yang tertutup, ada yang tidak, ada yang besar, ada yang kecil. Jadi hewan sama tumbuhan itu dikelompokkan agar kita bisa lebih mudah mengidentifikasinya. Misalnya pakai alat gerak, pakai organ pernafasannya apa, dia makan dengan apa. Jadi kita kalau misalnya jumpa dengan hewan atau tumbuhan yang kita tidak kenal, bisa kita kelompokkan dia masuk ke mana berdasarkan ciri-cirinya. Memudahkan kita sebenarnya. Satu lagi, kenapa kita mempelajari urutan takson? Itu karena kita supaya tahu agar kita tahu hubungan kekerabatannya. Kira-kira hewan A sama hewan B itu satu keluarga tidak? Satu famili tidak? Satu kelompok tidak? Itu berdasarkan ciri-cirinya, urutan taksonnya tadi. Supaya kita tahu sebenarnya. Mempermudah kita mengenal makhluk hidup lain selain daripada kita. Paham?